wabarakatuh. Alhamdulillahi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama pertama yang saya hormati Pak Yai Khairuddin, guru saya. Insya Allah diberi keberkahan dalam umur dan ilmunya sehingga tetap bermanfaat buat kita. Kemudian Pak Udi juga, beliau adalah senior saya juga. Alhamdulillah saya kaget tadi ada di sini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terutama Pak Yahya, Ustadz Yahya ini yang luar biasa semangat bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan masjid. Terima kasih Pak Yahya, Ustadz Yahya, dan ibu-ibu yang ada di belakang. Pertama, saya bersyukur sekali bisa bertemu pada kesempatan ini, terutama ini insya Allah masjid yang bersejarah buat saya. Karena dulu waktu tahun 98-99 itu saya sering di sini. Karena saya dulu masih, kalau warga Kemelaten insya Allah enggak ini ya, enggak pangling. Saya dulu ikut ngajinya Pak Yazid, Ustadz Yazid. Karena saking ikut seringnya ngaji, akhirnya saya diambil mantu sama Pak Yazid sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi sering ngaji ya, tapi masjidnya dulu enggak seperti ini, di bawah gitu. Jadi insya Allah kalau yang di Kemelaten tidak begitu pangling. Coba materinya dibuka. Nah ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya saya bersyukur sekali karena dipertemukan dalam rangka untuk bersama-sama mengembangkan masjid. Nah kebetulan saya dipercaya ada di lembaga cabang ranting dan pengembangan masjid. Yang pertama terkait cabang dan ranting, sekedar informasi, di Surabaya itu Pak Ustadz dan Bapak-Bapak sekalian, cabang kita itu jumlahnya 32. Cabang kita, mohon maaf 31. Kecamatan kita itu ada 32. Jadi ada satu kecamatan yang belum ada cabangnya. Mestinya kebalik ya? Iya, sorry kebalik. Artinya kalau jumlah cabang kita itu mestinya harus sama dengan kecamatan. Nah kalau desa kelurahannya di Surabaya itu 154 desa kelurahan. Data yang ada di kita, ranting kita sekarang ini baru 111. Berarti 72% lah kira-kira. Nah target kita seluruh desa kelurahan itu wajib ada rantingnya. Sanggup Pak ya? Waduh, sanggup kok lemes begini. Sanggup ya? Kemarin Ustadz Yahya waktu raker di Jogja di Mojokerto, sanggup dalam waktu periode ini bisa mendirikan ranting sejumlah desa kelurahan yang ada di Surabaya, sejumlah 154. Nah, yang sekarang ini kita coba membicarakan tentang masjid. Bapak-bapak sekalian, monggo dilanjut slide-nya. Saya berterima kasih sekali, ini ada acara rilis dan pembinaan Masjid Muhammadiyah se-Surabaya. Temanya memakmurkan masjid yang unggul dan berkemajuan. Insya Allah setelah habis raker kemarin di Mojokerto, ini baru kota satu-satunya di Jawa Timur yang menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh takmir masjid dan menyelenggarakan rilis untuk masjid unggul. Luar biasa untuk LPJR Kota Surabaya. Jangan terlalu banyak amin. Ini insya Allah nanti kalau ada videonya, ada fotonya, nanti bisa di-share di grup Pak. Biar nanti Kota Surabaya bisa menginspirasi kota kabupaten yang lainnya di Jawa Timur. Saya juga tidak menduga bahwa ternyata acara ini inisiasi pertamanya dari Surabaya. Tepuk tangan untuk Surabaya. Saya mohon maaf agak serak-serak sedikit, tapi insya Allah masih tetap jelas. Kalau kita lihat Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara Surabaya,
Sudah banyak berita, kalau yang dari jauh mungkin tidak kelihatan. Itu berita yang sampai sekarang masih banyak dan terus meningkat angkanya. Mulai dari di Surabaya LGBT berani terang-terangan sekarang. Saya pikir Bapak sekalian sudah mendengar beritanya. Kemudian ini dimuat di dalam News Indonesia, ada berita tentang dugaan pesta G di Surabaya, kemudian penggerebekan dan macam-macam konflik sosialnya. Mereka sudah berani terang-terangan. Ada juga berita di Detik Jatim, penjaga warkop di Surabaya ditangkap gara-gara jual sabu-sabu dan jumlahnya luar biasa. Basisnya sudah pakai warkop. Kemudian berita lain lagi, Surabaya surganya kaum LGBT. Kemudian fenomena gangster Surabaya antara ekstensi dan perlawanan. Di Surabaya ini lengkap, LGBT surganya, narkobanya peredarannya sudah basisnya itu pakai warkop. Kemudian kaum gay sudah berani pesta terang-terangan. Ini bukan isu karena sudah dimuat pada media yang kredibel. Bapak-bapak, inilah problem sosial sekarang kita yang ada di lingkungan kita. Salah satunya yang menyelesaikan persoalan konflik sosial seperti ini, salah satunya adalah masjid. Coba dilanjut. Masjid. Makanya salah satu ayat Al-Quran yang menjadi pedoman kita untuk mengurus masjid, yang menjadi ukuran kita, landasan kita adalah di dalam surat At-Taubah ayat 18. Insya Allah kita semua sama-sama sudah familiar dengan ayat ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya ayat ini kalau dibaca keseluruhan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat arti dari ayat ini ada dua makna, bapak-bapak sekalian. Kalau saya membaginya dua makna. Yang pertama itu adalah pengertian atau tafsir normatifnya, dan yang kedua adalah tafsir teknisnya. Tafsir normatifnya apa? Tafsir normatifnya itu adalah bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu yang memajukan Allah, ya, yang percaya kepada Allah dan beriman kepada akhir. Tandanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu pengertian normatifnya. Nah, pengertian teknisnya, bagaimana bisa masjid ini makmur? Maka teknisnya itu adalah menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Teknisnya untuk di dalam ayat itu disebutkan oleh Allah, teknisnya memakmurkan masjid itu adalah dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada selain Allah. Sehingga kenapa masjid itu, bapak-bapak sekalian, selamat datang yang baru datang, coba kita pahami yang pengertian teknisnya ini. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu memakmurkan masjid itu syarat pertamanya adalah menegakkan sholat. Sehingga bagi takmir masjid itu punya kewajiban mengorganisir masyarakat kita untuk bersama-sama ikut menegakkan sholat. Kalau kita sudah punya semangat jamaah, kemudian di dalam jamaah itu kita diminta menegakkan sholatnya adalah membangun sinergi sosial kita, membangun sinergi ekonomi kita. Karena dengan begitu akhirnya masjid ini bukan tempatnya orang penerima zakat, tapi justru dengan semangat jamaah, dengan menunaikan sholat, mengajak masyarakat mengorganisir untuk ikut sholat,
di sana akan muncul orang-orang yang membayar zakat. Maka ketika masjid ini sudah semangatnya jamaah, ekonomi yang dibangunnya kuat, kemudian bermunculan orang-orang bisa yang membayar zakat, maka kemandirian ekonomi berbasis masjid itu muncul. Saya memahami ayat ini seperti itu. Nah, kalau umat yang berbasis jamaah ini kemandirian ekonominya sudah muncul, semangat jamaahnya muncul, itulah yang disebut dengan orang yang sudah seperti itu, kelompok jamaah yang sudah seperti itu, sudah tidak ada takut sama yang lain kecuali hanya takut kepada Allah. Artinya apa? Dalam bahasa kita, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang merdeka. Tidak usah amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi masjid itu teknisnya, kalau sudah sholatnya ditegakkan, kalau yang di lingkungan masjidnya jarang sholat, maka takmir masjid punya kewajiban mengorganisir masyarakat untuk ikut dalam jamaah. Kalau sudah hadir di dalam jamaah, maka dibangunlah sinergi sosial dan ekonominya. Makanya tadi BPJS ada, kemudian dan sebagainya ada. Ekonomi kuat, maka nanti masjid itu bukan jadi kumpulannya orang-orang yang mendapatkan zakat, tapi dengan kemandirian ekonomi, masjid akan melahirkan orang-orang yang bisa membayar zakat. Kemandirian ekonominya tumbuh. Nah, kalau umat Islam itu sudah jamaahnya kuat, sinerginya kuat, kemandiriannya kuat, itulah disebut orang-orang yang merdeka. Masjid itu memerdekakan umat. Dalam bahasa LPJR, masjid itu adalah memakmurkan jamaah. Nah, ketika makmur itulah disebut dengan umat Islam yang merdeka. Kalau sudah merdeka, sudah tidak takut siapa-siapa kecuali takutnya hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Biar tidak amin-amin terus. Nah, pertanyaannya sekarang begini, Bapak-bapak sekalian. Lalu bagaimana masjid ini bisa menegakkan sholat dan memerdekakan umat? Ini masjid harus ada tata kelolanya. Kalau dalam bahasa populer kita harus ada manajemennya. Harus ada tata kelolanya, harus ada manajemennya. Nah, di malam ini saya coba share beberapa poin sedikit saja. 4 langkah, dilanjutkan Mas. Dilanjutkan. Kira-kira saya mau bagi tata kelola, 4 tata kelola dalam memakmurkan masjid. Yang pertama apa Bapak? Bisa baca? Saya sebut saja ideologi. Yang kedua adalah posisi. Yang ketiga adalah narasi, dan yang keempat adalah strategi. Yang ideologi, apa maksudnya ideologi itu? Keyakinan, merubah cara pikir, merubah mindset kita tentang takmir masjid. Keyakinan kita. Rasulullah sendiri itu pernah membicarakan kepada kita, menginformasikan kepada kita, nanti di hari akhir itu ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Salah satunya apa Bapak sekalian? Dari 7 golongan ini, orang-orang yang selalu hatinya ini terpaut di masjid dan memakmurkan masjid. Jadi nanti kalau Sidratul Muntaha itu panasnya tinggal beberapa meter, orang-orang yang menggerakkan masjid, memakmurkan masjid, itu nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan apa-apa, ini yang bicara adalah Rasulullah. Ini kita semua takmir masjid, Pak. Takmir masjid ya. Maka kita punya keyakinan kita nanti semua akan reuni di akhirat di surganya Allah. Nah, karena ini janjinya Rasul. Problemnya ideologi kita, keyakinan kita. Nanti kalau kita reuni bersama-sama, nanti yang pimpronya di depan, nanti Pak Yai Khairuddin nanti yang di depan. Nanti yang pengawalnya, yang bagian apa ya? Yang mengamankan jalan, forerdernya nanti Ustadz Yahya. Saya di tengah-tengah saja, yang di belakang nanti itu.
Jadi itulah keyakinan, ideologi. Makanya saya sering ketemu dengan para pengurus di takmir masjid di beberapa tempat, itu selalu bilang begini, Pak, beda Pak masjid kita dengan masjid yang lain. Kalau masjid di Jogja yang sering di tempat itu, jamaahnya padat. Kemudian tetangga-tetangganya atau lingkungan di sekitar masjid itu kaya-kaya Pak, kaya-kaya. Kalau masjid kita, masjidnya di kampung, orangnya jarang keluar dan sebagainya. Ini persoalan mindset. Kalau mindset kita sudah susah, maka kita melakukannya juga susah. Kalau bapak-bapak kemarin studi bandingnya kemana? Ke Jogokarian di sana. Sekali-kali studi bandingnya itu ke tempat masjid yang dulunya memang, kalau bapak-bapak pergi ke Palangkaraya, ada masjid namanya Masjid Istiqomah. Itu bukan masjid apa-apa. Di kampung sederhana, bangunannya masih jauh lebih bagus ini. Tapi sekarang infaknya itu sudah sampai tembus 6,8 miliar. Ada tata kelolanya. Dulunya apa mereka berpikir sama dengan kita? Bisa jadi, tapi mindset, ideologinya mereka sudah berubah. Loh sekarang kadang-kadang kita ini, waduh wis gak nang masjid, wis rapat masjid kok didadekno takmir masjid iki. Susah iki. Padahal kita mengurus masjid, SK-nya enggak perlu SK PWM. SK-nya enggak perlu SK PDM. SK-nya adalah SK Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang punya ini adalah Allah. Visi kita mengelola masjid itu bukan hanya visi dunia, tapi visi akhirat, Bapak sekalian. Dan itu yang harus kita yakini. Selama kita mau studi banding kemanapun, kalau ideologi, mindset kita mengurus masjid itu masih belum pas, strategi apapun, program apapun tidak akan jalan kecuali kalau diri kita merubah mindset kita dalam melihat masjid. Allahu Akbar. Jadi yang pertama Bapak, ideologi, mindset. Rasulullah dulu waktu pindah dari Mekah ke Madinah, begitu melihat persoalan sosial waktu masuk, apa yang pertama didirikan? Masjid. Di dalam Al-Quran juga dalam surat Ibrahim dikatakan, difirmankan kepada kita semua untuk menjadi pelajaran. Ketika Ka'bah ini rusak, maka diperintahkan Ibrahim dan anaknya untuk membangun masjid. Maka akhirnya di sanalah kemudian muncul peradaban yang dibangun oleh Ibrahim dan dibangun oleh Nabi Muhammad. Masjid ini miliknya Allah, SK-nya dari Allah. Kita lakukan yang bisa lakukan, selebihnya nanti Allah akan menyelesaikan. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang begini, kena masalah suwe gak mari-mari, kadang-kadang solusinya itu terakhir, sudah mau masalahnya sudah numpuk banyak, baru kemudian ada solusinya. Makanya kalau di masjid itu kan ada program, kalau saya sebut saja Ustaz, program STW, sholat tepat waktu. Ya mungkin karena sholatnya itu sudah akhir-akhir, maka Allah memberikan solusi itu di akhir. Kalau kita sholat tepat waktu, insya Allah akan menghadirkan solusi permasalahan kita. Bukan pada saat di awal, menjelang kita punya persoalan, Allah sudah memberikan solusi. Dan yang seperti itu harus kita yakini Bapak-bapak Ibu sekalian dalam mengelola masjid. Yang kedua, posisi. Tadi ideologi, keyakinan kita. Yang kedua adalah posisi. Nanti Ustadz Yahya, setelah kita nanti berkumpul di sini, kalau kita sudah pulang, tugas bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu bisa membantu mulai melihat posisi masjid kita seperti apa. Masjid kita ini masjid kampung, masjid perumahan, masjidnya dekat kampus, masjidnya dengan dekat sekolahan, atau masjidnya transit, masjidnya dekat jalan raya dan dipakai transit. Saya ketemu dengan salah seorang, siapa Pak Gus namanya? Yang di Porong, Pak Udin itu punya masjid
Kalau bapak-bapak jalan ke Sidoarjo, kemudian belok kiri arah ke Bangil itu ada masjid di pinggir jalan. Bukanya itu 24 jam. Saya tanya, Pak Udin, bukanya mulai kapan? Ini tutup masjidnya kapan? Bukanya 24 jam, tutupnya nanti kalau kiamat, katanya begitu. Tutupnya kalau kiamat. Ada kopi, ada teh, ada tempat tidur yang ini apa? Apa bed ya? Ya. Kalau ada yang datang ke masjid, itu sudah ada kopinya, ada tehnya, sehingga orang merasa terlayani di dalam masjid. Orang merasa tidak asing dan semua orang bisa mengakses. Orang bisa mengakses. Kadang-kadang kalau kita ketemu, insya Allah nanti di masjid kita, kalau bapak-bapak mau lihat evaluasi kita, kalau kita datang ke masjid, belum sampai masuk ke masjid, masih di depan sudah ada papan pengumumannya begini: hati-hati, sering terjadi pencurian, tolong dijaga barangnya. Nah, kayak gitu. Padahal di dalam Al-Quran Allah itu sudah bilang begini, bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa sekarang ada rumah Allah yang di sana menjadi perkumpulan dan tempat yang aman. Loh, kalau masjid kita itu kalau ada tulisannya mohon dijaga barangnya karena di sini ada pencurian, tempatnya menjadi tempat yang aman apa enggak? Berbeda dengan ketentuan yang sudah diberikan kepada kita. Buka akses sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau masjid wis melbu begini sudah ada pengumuman awas kecurian. Apalagi nanti di dalamnya, di masjid biasanya pas puasa-puasa dilarang tidur di dalam masjid. Wah, masjid bukan menjadi tempat yang nyaman. Kalau nanti tidur di masjid, tinggal dikelola nanti ditempatkan di mana, sehingga masjid ini bisa diakses oleh siapapun. Allahu Akbar. Bahkan tidak jarang bapak-bapak sekalian, Ustaz Yahya, kalau kita ketemu masjid itu subuh dibuka, setelah sholat subuh sudah dikunci gemboknya sakmene Pak, gede, rantainya gede. Lu bagaimana orang bisa mengakses, bisa masuk? Padahal kata Allah, padahal firman Allah, Baitullah, rumah Allah itu tempat perkumpulan dan tempat yang aman, yang nyaman bagi umat semuanya. Saya kadang-kadang juga mau menyampaikan seperti apa? Ya di masjid-masjid kita, kalau sudah mau masuk sholat, ada anak-anak kecil yang masuk, itu takmirnya itu sudah pegang sajadah sing kewandel itu Pak. Kalau anak-anak sudah masuk mulai bermain itu sudah mulai digebuki sama sajadah. Akhirnya apa? Masjid menjadi tempat yang tidak nyaman, larinya ke warkop. Kalau sudah ke warkop, nanti anak-anak yang kita marahi. Katanya tadi generasi opo kon yame ini wis nang warkop dulinan game-gamean. Ke masjid digepuki. Bapak-bapak, mari kita robah pengelolaan masjid kita. Mari kita lola. Generasi kita akses. Kita mudahkan mereka untuk mengakses ke dalam masjid. Anak-anak muda biasanya di masjid-masjid kampus atau di masjid kampung yang dekat dengan perguruan tinggi. Anak muda, kalau ada anak muda yang datang, jangan tiba-tiba, oh iki ono arek kok sering datang ke masjid, langsung ditawari teman-temannya, dikasih undangan. Minggu depan silakan datang, ada kajian Ibnu Katsir, Bulughul Maram, Naulil Autor. Ya berat Pak. Bagi anak-anak muda ini sudah beban. Tapi berikan fasilitas ke anak-anak muda itu untuk datang ke masjid kita. Mereka yang hobinya digital, kasih tempat untuk melakukan hobinya mereka. Kalau mereka senang beraktivitas, kasih tempat di masjid kita. Maka prinsipnya dilayani, difasilitasi. Kalau perlu nanti kalau sudah dewasa diberi tawaran suami atau istri. Jadi anak-anak muda kita ini jadi senang ada di masjid kita. Ada anak 1-2 yang datang tiba-tiba sudah langsung ditawari ngaji. Besok silakan datang, kalau sudah minggu depannya, minggu ini datang, minggu depannya tidak datang. Wah sudah tidak berat buat.
Jadi silakan anak-anak muda kita itu difasilitasi. Gitu Pak ya. Jadi posisi, silakan bapak-bapak sekarang kalau nanti pulang, posisi masjid kita itu masjid yang seperti apa. Karena nanti kalau tahu itu baru kemudian kita bisa membuat. Yang ketiga adalah narasi. Narasi itu apa? Program. Masjid ini jangan dibuat sepi. Kalau di beberapa tempat itu ada program kampung sedekah. Sudah ibu-ibu jamaah yang sudah masjid, saya tidak tahu jamaah masjid di sini ada berapa. Itu kalau di Kalimantan itu warganya diberi kesempatan untuk menjadi kampung, punya program kampung sedekah. Itu setiap warganya nyelengi ke masjid itu sehari cuma 1.000. Kalau jamaahnya itu ada 100, 200, sudah tinggal kita lihat dikalikan berapa. Kemudian juga begitu, di masjid tidak hanya punya program kampung sedekah. Ada masjid itu yang di Bangil saya tahu punya program namanya menjemput husnul khotimah. Jadi warganya yang sudah berumur lanjut itu diparani Pak satu-satu, diajak ke masjid, ada kajian tentang memasuki hari tua. Tapi programnya aneh, namanya menjemput husnul khotimah. Di dalam masjid juga begitu, ada program bina keluarga, ada program kalau yang hutang banyak, ada konsultasi di dalam masjid untuk penyelesaian hutang dan sebagainya. Dan ini real dilakukan di banyak masjid. Ada program-program yang dibangun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya yang tertarik itu salah satu program tentang menjemput husnul khotimah itu. Spanduknya banyak, bannernya banyak, dan yang datang itu banyak. Ya bapak-bapak yang sudah, ibu-ibu yang sudah ini pasti butuh pengajian yang khusus memasuki hari tua. Ada pengajian menjemput husnul khotimah. Ada juga bina keluarga. Konflik-konflik keluarga itu larinya ke dalam masjid untuk berkonsultasi, sehingga masjid ini hidup dengan program-programnya. Yang terakhir adalah strategi. Apa yang kita lakukan? Bapak-bapak sekalian, seringkali yang saya dengar problem utama kita itu adalah persoalan dana. Sekarang hampir tidak ada persoalan masjid itu ada di kota ataupun ada di desa. Kenapa? Sekarang zamannya sudah zaman digital. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kenal yang namanya fundraising, mengumpulkan dana melalui digital. Itu masjid yang selama kita punya program-program yang bagus, pasti nanti masukkan YouTube, banyak orang yang melihat dan nanti akan pasti banyak yang berinfak. Pasti akan yang berinfak. Saya ini punya keyakinan, saya ini alhamdulillah dikasih tugas, dikasih amanah ngurusi, salah satunya adalah ngurusi masjid. Periode kemarin yang kita urusi LPJR itu cuma rating, cabang dan ranting. Sekarang ditambahi masjid. Saya itu sangat yakin sekali. Kenapa? Yang kita urusi itu rumahnya Allah. Yang kita umek-umek kita kelola itu adalah kepentingannya Allah. Yang meng-SK-kan itu kita Allah. Selama kita urus dengan benar, selebihnya Allah yang akan menyelesaikan. Saya sangat yakin itu. Dan banyak sekali contoh-contoh masjid, walaupun tidak berada di kota, bikin program-program yang bagus, dimasukkan YouTube, dimasukkan media sosial, yang berinfak itu banyak. Bahkan ada salah satu masjid itu yang khusus menerima wakaf dari jamaah. Mobilnya itu sudah luar biasa. Sampai punya mobil beberapa mobil ambulan, jumlahnya sampai lebih dari 50, karena melihat kegiatannya. Ada masjid itu yang strateginya khusus bikin masjid yang programnya adalah merawat orang meninggal, mulai dari memandikan sampai menguburkan. Akhirnya banyak orang yang tahu kegiatannya, dari pihak rumah sakit, bank dan sebagainya memberikan bantuannya untuk membantu mobil ambulan dan sebagainya. Sekali lagi, ini rumahnya Allah, yang meng-SK-kan kita Allah. Selama kita urus masjid ini dengan benar, selebihnya Allah yang akan menyelesaikan. Allahu Akbar. Tidak bisa dirubah ini. Tidak apa-apa. Gimana Ustaz?
tidak bisa dirubah. Tapi gitu ya Pak ya. Jadi itulah kita sekarang diberi kesempatan untuk mengurus rumah Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melalui forum ini dan malam ini di tempat ini menjadi komitmen awal yang bisa menginspirasi seluruh masjid yang ada di Jawa Timur, karena LPJ RPM itu ada di seluruh Jawa Timur. Nanti diunggah pertemuan ini dan semua kota kabupaten akan terinspirasi. Surabaya bisa, kenapa Kediri tidak bisa? Surabaya bisa, kenapa Banyuwangi tidak bisa? Maka akan punya semangat yang sama untuk menghidupkan masjid-masjid kita. Yang jadi takmir, kalau diundang berangkat, kalau tidak diundang nyusul. Nggak usah malu-malu. Ya Pak ya, jangan dibalik. Kalau sudah dapat undangan takmir, waduh ngurusi takmir mana? Kembali yang pertama, ideologi kita yang harus dirubah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk ngurusi rumah Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.